Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Mas Hasto. Ada apa sih, Pak? Ya, nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Apa tokoh NU, Pak? Ya, tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga
konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak menutup kemungkinan ya Mas. Kemungkinan Demokrat gabung gimana Mas? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid, bergerak, dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto, katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya, Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Terkait dari 5 nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait nama Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, Pak. Pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan komunikasinya? tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Mas terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ngerucut atau gimana? Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat
bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan mas soal wacana itu. Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya, dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya, cukup ya.